Salam damai dan salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Kita ketemu lagi ya di bukan obrolan biasa. Nah, kenapa disebut dengan bukan obrolan biasa? Karena kita selalu melandasi atau merefleksikan kebenaran-kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Hari ini saya mau mempercakapkan atau ngobrolkan soal impian-impian ya, masa depan yang teman-teman mungkin anggap sudah tidak memberikan pilihan terbaik bagi kita. Ada banyak sekali impian-impian, keinginan-keinginan yang buyar begitu saja atau bahkan dibuyarkan oleh orang lain. Bahkan ironisnya Anda menganggap bahwa usia Anda sudah tidak muda lagi. Nah, saya ingin membawa kita pada satu pengalaman ya, Abraham, bapak orang beriman kita, yang oleh malaikat Tuhan dikatakan bahwa mereka akan memiliki garis keturunan atau anak di usia yang saya sebut tidak muda lagi, ya, di 1 abad ya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah tanda tanya besar bahwa usia itu sebenarnya bukan sebuah penentu produktivitas. Ya, manusia atau dunia sekuler selalu memandang bahwa usia produktivitas itu terkait dengan usia tertentu, ya, usia pensiun kerja 50 tahun, 55, 60 atau 65 tahun. Sebenarnya teman-teman perlu paham bahwa kalau kita bicara tentang pembatasan usia kerja produktif itu sebenarnya itu berkaitan dengan rahasia negara. Ya, bukan rahasia sebenarnya. Yang kita sebut adanya keterbatasan sumber daya finansial keuangan negara untuk membiayai mereka-mereka yang bekerja atau melayani sebagai aparat sipil negara. Ya, itu sebenarnya menyangkut tentang daya dukung anggaran negara. Nah, tapi kalau bicara tentang produktivitas, bahkan ada orang-orang yang ketika di usia pensiun itu mereka jauh lebih produktif ya. Nah, ini yang juga karena berbicara tentang kesempatan angkatan kerja generasi muda yang harus ada pergantian, maka ya seseorang dibahasakan, dinarasikan sebagai orang yang sudah memasuki masa pensiun karena dipandang orang memahami bahwa mereka sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Saya kira ini sesuatu yang perlu Anda atau teman-teman kesampingkan ya. Sejauh keberadaan napas kita ini masih ada di kandung badan, kita punya kesempatan untuk melakukan sesuatu apapun yang ingin kita lakukan, baik dalam rangka untuk sebagai sebuah eksistensi diri atau ya masih berkaitan dengan bagaimana melakukan pengejaran-pengejaran semacam satu semangat untuk menempuh sebuah perjalanan mencapai impian-impian yang belum tercapai atau bahkan sebagai instrumen untuk mendapatkan penghasilan. Jadi berapapun usia teman-teman itu bukan sebuah barrier atau sebagai sebuah hambatan. Nah, teman-teman juga pasti ingat dengan satu kisah terkait dengan Yusuf ya, sang pemimpi itu ya, dreamer ya. Jadi seorang pemimpi ya, di mana impian besarnya itu kemudian seolah-olah dibuyarkan ya, dibuat berantakan oleh perilaku atau tindakan orang-orang di sekitar ya, bahkan orang-orang yang masih tergolong sebagai saudara kandung ya, saudara satu ayah dan sebagainya ya. Nah, persoalannya di sini adalah ketika orang diberikan impian, punya impian besar untuk melakukan sesuatu, maka apapun yang terjadi pada diri kita dalam perjalanan hidup kita itu bukan penentu, ya, bukan sebuah hambatan yang akan membuat seseorang itu akan terhenti atau diberhentikan langkahnya, di stop langkahnya, ya. Kita ya, impian itu harus dipahami sebagai suatu bagian dari pemberian ya. Impian itu kadang-kadang sesuatu yang harus diperhatikan, jangan-jangan itu merupakan sebuah pemberian Tuhan. Kita lihat dalam dunia Alkitab, di dalam kitab suci ini kita bisa melihat bagaimana impian Yusuf itu ya merupakan given ya, diberikan oleh Tuhan secara langsung terkait dengan jalannya sejarah kehidupan masa depan, baik dia secara pribadi maupun juga orang-orang yang akan ada di dalam lingkar pengaruh keberhasilannya nanti.
Nah, kita bisa tahu akhir cerita dia menjadi orang nomor 2 di Mesir, yang menjadi seorang administrator yang hebat, yang mampu mengeluarkan bangsa Mesir dari sebuah periode kelaparan, kelangkaan bahan pangan. Dan kita akan melihat bagaimana ya begitu mengesankan, begitu menawannya kisah tentang Yusuf ini, yang pada gilirannya memberikan inspirasi bagi kita. Jadi teman-teman, impikan impian apapun, sebesar apapun, setinggi apapun. Bahkan saya sering menyatakan itu dalam beberapa YouTube saya, bahwa bidiklah bintang, kalau engkau tidak sampai, engkau akan jatuh di bulan. Ya, artinya kita memang bicara tentang hidup yang realistis. Hidup yang realistis itu adalah hidup yang segambar dan serupa dengan ukuran yang diukurkan Tuhan pada kita. Ada potensi besar yang sudah Tuhan karuniakan pada diri kita. Ini bukan sekali soal pendidikan, ini bukan soal apa yang disebut dengan usia tadi. Ini soal bagaimana Anda tetap bersikukuh dengan satu keyakinan bahwa sepanjang Bapak Ibu Saudara masih berjalan-jalan di muka bumi ini, ada hal yang baik yang dapat kita lakukan. Ya, firman Tuhan mengatakan, cari dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan. Dia tidak mengatakan, firman tidak menyatakan menyinggung soal-soal usia, tapi dia menyatakan bahwa ketika engkau mendapatkan Allah, maka engkau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, apa yang memang sudah didesainkan dan merupakan hak yang dikaruniakan buat Bapak Ibu dan saya. Ya, carilah maka engkau akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Dan itu merupakan sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Kalau Tuhan sudah membuka pintu kesempatan untuk kesuksesan Anda, siapa yang dapat menutupnya? Tapi kalau Tuhan sudah menutupnya, maka Anda pun tidak bisa membukanya. Siapapun di kolong langit ini tidak bisa membukanya. So, teman-teman, tetap optimis, tetap bersemangat dalam hidup pun. Anda berada pada usia pensiun, itu bukan masalah. Anda sedang mengimpikan sesuatu impian yang besar, itu juga bukan sebuah rintangan. Ya, tetap berjalan di jalan Tuhan. Setiap mereka-mereka yang berjalan di jalan Tuhan sedang berjalan di jalan menapaki berkat-berkat dalam hidup ini. Kita jumpa yuk dalam obrolan, bukan obrolan biasa, di kesempatan yang lain.